bisa membina, bisa menganjurkan agar pengikutnya itu kalau mencari guru, mencari pembimbing, mencari ustadz, carilah ustadz yang jelas track recordnya, dan sewaktu-waktu juga membandingkan dengan kiai dan ustadz yang lain. Kalau sudah menyimpang dari pagu keislaman yang memang prinsip mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah prinsip. Dan dalam kategori kita tentu ini sudah tidak sesuai dengan Islam. Orang menyebutnya dengan satya karena dia tidak sesuai dengan ajaran Islam ini. Nah, pemerintah bagaimana? Jadi dalam bingkai NKRI kita ada namanya undang-undang tentang penodaan keagamaan, ya, peraturan kita penodaan keagamaan. Oleh karena itu, kalau pemerintah mungkin dahulukan dulu dengan bimbingan lah. Mungkin tidak niat menodai, tetapi karena ketidakpahamannya. Di pemerintah itu ada penyuluh agama, setiap kecamatan, setiap kelurahan itu ada. Mungkin dimaksimalkan untuk membimbing. Tapi pada saat Gus Hari tidak bisa diajak dialog, tidak bisa diajak ke jalan benar, disinilah tentunya bisa minta pada MUI, saya berharap pada MUI daerah untuk membimbing dan menetapkan hukumnya. Mumpung Ustadz Khalid Nafis ada di sini, kita tersambung masih dengan Gus Jari. Nah, ibaratnya mungkin apa yang bisa disampaikan Ustadz, Gus Jari lah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Jari, terima kasih dikasihnya sebagai orang yang ingin menyampaikan agama. Tapi dalam ajaran Islam sudah termaktub qat'i pasti bahwa Nabi adalah Nabi terakhir, adalah khotamun Nabi. Yang kedua, kita hanya pada posisi ulama menjelaskan ajaran Nabi. Kalau turun lagi wahyu itu nggak mungkin turun. Kalau toh mendapatkan ayat, seringkali para ulama juga mendapat ayat tanda-tanda tertentu, apakah Yasin atau Al-Baqarah atau dengan yang lain itu sudah biasa. Tapi tidak berarti kalau dia menerima ayat Al-Quran saat mimpi atau saat sholat, bahkan kadang-kadang bangun, nggak terasa tiba-tiba mendapat ayat Al-Quran, tidak berarti wahyu. Tapi adalah mimpi yang Allah berikan kepada kita. Baik, Gus Jari, silakan ditanggapi, Gus. Halo. Silakan, tidak ada nabi lagi. Nabi kita terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak ada wahyu-wahyu lagi yang Tuhan disampaikan kepada umat di bumi begitu. Gini Mas, sebenarnya orang-orang yang ahli banyak. Silakan ahli ghaibiyah seluruh Indonesia sugestikan siapa sebenarnya saya. Kalau saya memang saya mengaku nabian, silakan disugestikan. Jangan sampai kok menimbulkan fatwa belum jelas kok sudah diberi fatwa sesat itu. Jombang itu belum ketemu saya. Kok memberi fatwa sesat itu loh. Ketemu saya juga belum. Silakan ke sini, silakan klarifikasi dan duduk bersama. Yang kepingin saya utarakan, ahli biya, silakan mencari jawaban dengan sugesti Anda. Kalau nanti tanda-tanda akhir ujian itu ada di Indonesia, bagaimana langkah MUI itu benar? Itu tanggapan saya. Oke, Ustaz. Yang pertama, kita tidak menghukumi spesifik. Kita menyampaikan setiap orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah sesat. Siapapun. Karena kita ada 10 kriteria yang orang dikatakan sesat. Di antaranya ada wahyu setelah Al-Quran, lalu ada wahyu Nabi Muhammad, dan beberapa kriteria lain di bawahnya tentu. Kami spesifik untuk menyebutkan ada mengaku Nabi. Kedua, ketika kami menspesifikkan tentang bagaimana tanda-tanda akhir kiamat, iya akan ada Nabi Isa turun kembali. Mungkin sebagian orang menyebutnya adalah second coming ya, datang kedua. Itu ada dalam riwayat Abu Dawud. Karena itu kami tidak mengatakan Gus Hari langsung sesat, tidak. Malah kita mau dibimbing, kita merasa terima kasih ada semagaman yang tinggi gitu. Tapi siapapun yang mengaku Nabi, siapapun yang mengaku terima wahyu, itu pasti benar. Karena syiar masih buat dilakukan oleh Gus Jari. Ya saya pikir syiar yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam silahkan teruskan. Tapi kalau mengaku ini sudah pasti salah. Tidak akan Nabi setelah Nabi Muhammad. Belum baik dihentikan. Hentikan saja mengaku nabinya. Kalau nabinya apakah benar atau tidak. Kan kita ada tandanya yang kami jelaskan tadi itu. Bagaimana Nabi Isa yang akan turun. Kalau di akhir zaman banyak orang mengaku Nabi. Iya di antara tanda-tanda akhir zaman nanti banyak orang mengaku Nabi. Itu ya. Tapi tidak berarti dia ngaku Nabi itu adalah tanda-tanda akhir zaman kalau kita mau dari tanda-tanda dalam hadis itu. Baik, Gus Jari. Siapkah Gus Jari untuk berduduk bersama
baik itu MUI Jombang, para ulama lainnya, untuk sama-sama mungkin kita berdiskusi begitu. Siap, mana tempatnya saya siap. Artinya pintu rumah terbuka ya, Gus? Buka 24 jam, silakan. Kalau memang ini benar, saya katakan benar. Kalau ini salah, saya minta dibimbing yang itu gimana lurusnya, gitu loh. Artinya Gus Jari dibimbing begitu ya? Siap kalau salah. Kalau ini benar, terus siap MUI menyerap fatwa yang sesat itu dicabut. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya terima kasih Gus Jari atas keterbukaannya. Sama orang mau dialog, menerima kebenaran dari orang itu adalah jalan pintu hidayah. Jadi ingin kategorikan saya. Pertama ada orang yang paham, maka tugas saya untuk memberi paham lah. Seperti pengikut-pengikutnya Gus Jari ini. Dan mungkin orang salah paham, bisa saja salah paham, mengaku nabi salah paham. Kita luruskan. Yang pasti sesat adalah orang yang tak mau paham, tak mau dialog, tak mau menerima. Jadi kalau dari membuka, insya Allah pintu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustadz, terima kasih. Gus Jari juga terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada memang pernyataan betul dari MUI Jombang yang ditekan bahwa ini jangan mengarah ke sesat. Ya, gitu. betul. Tapi harapannya mungkin baik itu MUI maupun Gus Jari tidak berbicara kepada publik karena publik pasti akan menerima kalau sifatnya ini adalah sama seperti itu. Jadi biarkan kedua belah pihak ini bertemu, ya. Saya dukung itu. Kita terima kasih saja nanti ya. Baik. Kita segmen selanjutnya kita akan bahas satu film yang membahas satu cerita. Tapi ada bentuk lainnya juga. Ada donasinya, ada charity di sana. Dan kabarnya tayang perdana hari ini di sejumlah bioskop di Indonesia. Iya, ini terkait dengan sebuah penyakit dan harapan dari si penderita begitu, agar bisa lebih lagi bagi tanah air yang dicintainya seperti itu. Tapi seperti apa lengkapnya kita akan simak secara langsung dengan sutradara dan produser film tersebut.